warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yasmin Nafisa dengan NIM 0101242083. Saya berasal dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk membahas materi tentang keutamaan memelihara anak yatim dengan dosen pengampu mata perkuliahan saya, Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin, LCMA. Teman-teman, harap simak video saya dari awal hingga akhir, karena di akhir video nanti kita sama-sama ngerjain 5 kuis yang berkaitan dengan topik kali ini. Oke, langsung saja. Sebelum itu, mari kita simak video yang satu ini. Anak yatim itu dekat dalam pemeliharaan Allah. Fa ammal yatima fala taqhar. Allah perhatikan dia. Jadi kita narik perhatian Allah melalui kebaikan pada anak yatim. Begitu ada harta, kunjungi. Kalaupun saudara meninggalkan yatim, ada anaknya dan dia kaya, nggak harus bawa uang. Mungkin 1 juta nggak ada apa-apanya buat dia. 1 miliar nggak ada harganya karena hartanya triliunan misalnya. Tapi 1 mobil-mobilan mungkin berkesan tuh anak yatim. Ketika dia merasa bahagia dan senang, Allah pun memberikan taufiknya dan datang kemuliaannya kepada keluarga. Wah, dari video tersebut kita bisa sama-sama belajar nih teman-teman, bahwa ketika kita ingin memberikan hadiah atau memberikan suatu hal terkhusus kepada anak yatim, itu kita tidak boleh nih memilih-milih anak yatim tersebut. Terus kita juga nggak boleh melihat-lihat apakah anak yatim tersebut kaya, mempunyai suatu hal, dan sebagainya. Namun sebaiknya saat kita ingin memberi terkhusus kepada anak yatim, itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, tidak melihat-lihat siapa yang akan kita beri. Untuk itu, dalam Islam memelihara serta menyantuni anak yatim bukan hanya sebagai bentuk kepedulian saja, tetapi juga suatu ibadah yang sangat dianjurkan dan mendatangkan pahala yang besar. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan kita sebagai umatnya untuk menjaga serta memelihara anak yatim. Hal tersebut adalah bentuk kasih sayang untuk meraih keberkahan serta kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi anak yatim menurut etimologi, kata yatim berasal dari kata bahasa Arab yatim yang berarti ditinggalkan. Sedangkan di dalam Al-Quran, kata yatim digunakan untuk menggambarkan anak yang kehilangan ayahnya. Sedangkan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA Republik Indonesia, anak yatim merupakan anak yang orang tuanya atau salah satu orang tuanya telah meninggal dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kata yatim itu berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki arti sendirian, di mana itu menunjukkan kondisi kehilangan yang dialami sang anak. Kedudukan anak yatim. Kedudukan anak yatim di dalam Al-Quran sangat tinggi dan sering disebutkan menandakan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka. Anak yatim merupakan suatu golongan yang perlu dilindungi serta disayangi. Oleh sebab itu, Islam mendorong umatnya untuk menyantuni anak yatim dan memperlakukan mereka dengan baik. Hal tersebut adalah bentuk kepedulian kita terhadap sosial dan tanggung jawab moral. Mengapa Islam mendorong umatnya untuk menyantuni anak yatim? Karena mencintai anak yatim merupakan perwujudan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, serta empati, yaitu sebagai suatu ibadah dan amal soleh. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan untuk memperlakukan anak yatim dengan baik. Memperlakukan serta mencintai anak yatim akan membawa pahala serta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut materi selanjutnya, yaitu kedudukan orang yang mengasuh anak yatim. Seperti yang sama-sama kita lihat, sebagaimana artinya, saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim itu di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk serta jari tengah, serta meregangkan keduanya. Nah, perumpamaan jari telunjuk serta jari tengah itu memiliki makna bahwa orang-orang yang merawat serta menyayangi anak yatim itu akan mendapatkan tempat di surga. Ketika orang yang mengasuh anak yatim itu akan sangat dekat dengan Nabi Muhammad, seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Ini menggambarkan bahwa menyantuni anak yatim itu bukan hanya sekedar amal baik, tetapi termasuk amalan yang mengantar seseorang ke derajat yang lebih tinggi.
Untuk itu, orang-orang yang mengasuh anak yatim tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga akan mendapatkan tempat istimewa di akhirat bersama Rasulullah. Nah, dari kedudukan tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa apabila seorang muslim ingin mendapatkan tempat tinggi di surga, maka hendaknya mengasuh serta merawat anak yatim dengan baik. Merawat anak yatim dengan baik yaitu berarti kita memberikan perhatian serta kasih sayang dan kebutuhan yang layak. Contohnya seperti apa teman-teman? Yang pertama, memberikan kasih sayang dan perhatian. Mengasihi anak yatim seperti anak sendiri sehingga mereka tidak kehilangan sosok orang tua, dengan bersikap lembut dalam perkataan serta tindakan agar mereka merasa dihargai serta dicintai. Baru memenuhi kebutuhan dasar seperti memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta pendidikan yang layak, serta menjaga kesehatan fisik serta mental dengan baik. Baru membimbing mereka agar menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, tidak menyakiti maupun menzolimi. Kita tidak boleh berkata kasar, membentak, atau meremehkan anak yatim maupun orang-orang di sekitar kita, serta memberikan hak-hak mereka. Seperti apa? Jika kita mengasuh anak yatim yang memiliki harta warisan, kita wajib menjaganya serta mengelolanya dengan amanah. Untuk itu, kasih sayang terhadap anak yatim harus dilakukan secara tulus dan ikhlas. Hal ini bisa menjadi motivasi untuk umat Islam lainnya agar bisa lebih peduli terhadap anak yatim, baik dengan cara merawat, membantu, serta memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi teman-teman, besarnya pahala menyayangi anak yatim itu adalah sebuah ibadah yang besar. Karena kenapa? Karena kita membantu, merawat, serta memberikan perlindungan. Itu merupakan salah satu amalan utama di dalam Islam. Tidak harus anak kandung sendiri, tetapi siapapun yang mengasuh anak yatim dengan kasih sayang akan mendapatkan pahala yang besar. Karena hal tersebut merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya teman-teman, menyayangi anak yatim sebagai cerminan kasih sayang seorang muslim. Kita tidak hanya menyayangi secara bantuan materi, tetapi juga kasih sayang secara emosional. Nah, maksud kasih sayang secara emosional ini adalah kita memberikan dukungan dan perhatian yang dapat memenuhi kebutuhan psikologi mereka. Dikarenakan anak yatim itu anak yang telah kehilangan sosok orang tua, sehingga mereka sangat membutuhkan rasa aman, rasa ingin dicintai, dihargai, serta didukung. Contohnya seperti apa? Contohnya kita dengarkan mereka dengan rasa empati. Kita biarkan mereka bercerita tentang perasaan mereka. Nah, di situ kita jangan menghakimi maupun mengabaikan perasaan mereka. Kita bantu agar merasa aman serta dihargai. Kita berikan perhatian yang cukup agar mereka merasa tidak sendirian. Baru menunjukkan afeksi dan perhatian. Kita berikan senyuman, pelukan, serta sentuhan lembut sebagai tanda wujud kasih sayang kita. Kita tunjukkan kepedulian melalui kata-kata yang baik dan bersifat semangat. Lalu kita juga bisa mengajak mereka berinteraksi demi mengatasi kesedihan. Kita ajak mereka beraktivitas atau sekedar berbincang dengan hangat, hingga bisa membuat mereka merasa diperhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki bagi orang-orang yang memperhatikan anak yatim. Karena orang-orang yang merawat anak yatim itu akan mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Maksud dari kemuliaan merawat anak yatim dunia dan akhirat yaitu ketika di dunia ia mendapatkan keberkahan rezeki, dijauhkan dari kesulitan serta dipermudahkan urusannya. Sedangkan di akhirat dijanjikan kedekatan dengan Rasulullah di surga, seperti hadis riwayat Bukhari yang tadi, yaitu dekatnya mereka seperti dekatnya jari telunjuk serta jari tengah. Nah, ada hadis, carilah kedudukan dan rezeki dengan memperhatikan anak yatim. Hadis ini menunjukkan bahwa memperhatikan anak yatim itu tidak hanya mendatangkan pahala, tapi juga keberkahan di dalam hidup. Maksud dari keberkahan hidup itu saat kita peduli kepada anak yatim, yaitu hidupnya yang penuh dengan ketenangan, kemudahan rezeki, serta kebahagiaan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual.
Dengan demikian, jika ingin mendapatkan rezeki yang berkah, maka bantulah anak yatim. Keberkahan hidup itu bisa datang dari kepedulian kita terhadap anak yatim. Dengan kita menjadi wali, maupun dengan kita mengasuhnya, itu bisa menjadi sebab dilimpahkannya rezeki dan kemudahan dalam hidup. Nah, lanjut, ada ancaman bagi orang yang menindas serta menelantarkan anak yatim. Seperti hadis yang sama-sama kita lihat, teman-teman, itu bermaknakan bahwa sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim dengan diperlakukan baik. Dan sejelek-jeleknya rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim namun diperlakukan dengan buruk. Nah, dari hadis tersebut kita bisa menunjukkan bahwasanya rumah yang penuh kasih sayang kepada anak yatim merupakan rumah yang diberkahi. Namun sebaliknya, rumah yang menzalimi atau menelantarkan anak yatim adalah rumah yang buruk di dalam pandangan Allah. Karena perilaku menindas anak yatim merupakan perbuatan yang sangat dicela dalam Islam. Perilaku menindas, menghardik, serta mengambil hak anak yatim adalah dosa besar dalam Islam. Allah dan Rasulnya itu melindungi dua golongan yang rentan dalam masyarakat, teman-teman, yaitu apa? Anak yatim dan perempuan. Rasulullah menegaskan pentingnya tentang memperlakukan anak yatim dengan baik serta adil, baik dalam hak warisan maupun nafkah serta kasih sayang. Oke, segitu saja materinya. Langsung saja kita mulai kuisnya ya, teman-teman. Soal yang pertama, kata yatim berasal dari bahasa Arab yang berartikan A, B, dan C. Tadi kayaknya kita bahas di definisi anak yatim ya. Apa nih teman-teman? Sendirian, tidak memiliki pendamping, atau jawaban A dan B benar? Jawabannya yang C. Oke, lanjut. Mengapa Islam sangat mendorong umatnya agar menyantuni anak yatim? A. Agar dilihat sebagai pribadi yang baik. B. Karena mereka merupakan golongan yang perlu dilindungi dan disayangi. Dan C. Karena mereka bisa membantu umat Islam di masa depan. Apa jawabannya teman-teman? A, B, atau C? Jawabannya yang B. Lanjut, berikut ini pembahasan hadis yang menggambarkan dengan jari tangan di saat kita menyantuni anak yatim adalah tadi ada tentang jari tengah dan jari telunjuk. Itu hadis dari mana teman-teman? Hadis Daud, Bukhari, atau Tirmizi? Jawabannya yang B. Yang keempat, Allah dan Rasulnya melindungi dua golongan yang rentan dalam masyarakat, yaitu ada A, pedagang dan orang terpandang, B, raja dan pemimpin, yang C, anak yatim dan perempuan. Sudah pasti jawabannya yang C. Yang terakhir, bagaimana contoh penerapan dalam memelihara anak yatim seperti yang tertuang di dalam hadis? Yang A, Bu Rati acuh kepada anak tetangga yang baru kehilangan ayah karena mereka kaya. Yang B, Pak Ahmad ingin Torik merasakan kasih sayang darinya meskipun Torik bukan anak kandungnya. Dan yang C, Bu Leli terlihat menyayangi anak yatim agar dipandang sebagai wanita penyayang. Jawabannya yang B. Oke, kuis kita sudah selesai. Kita lihat dulu yuk skornya. Wah, 100 kalau jawabannya sama seperti yang kita jawab tadi. Oke, kita ke pembahasan ya. Pembahasan soal pertama. Tadi soal pertama mendefinisikan yatim. Nah, kata yatim itu berasal dari kata Arab yang memiliki arti sendirian, yang dimana itu menunjukkan kondisi kehilangan yang dialami sang anak. Oleh sebab itu, jawaban A dan B itu tepat. Jadi, jawaban yang C adalah jawaban yang kita pilih, yaitu jawaban C adalah jawaban yang A dan B benar. Oke, lanjut pembahasan soal yang kedua. Yang kedua, bagaimana kedudukan anak yatim? Kedudukan anak yatim di dalam Al-Quran itu sangat tinggi dan sering disebutkan menandakan perhatian khusus. Dari kata perhatian khusus itu bisa kita simpulkan bahwa anak yatim merupakan golongan yang perlu dilindungi dan disayangi. Oleh sebab itu, jawaban yang tepat adalah jawaban yang B.
Pembahasan soal yang ketiga, tadi ada kita kasih pertanyaan tentang hadis yang menggambarkan jari maupun jari telunjuk dan jari tengah. Itu hadis dari mana? Kita bahas ya. Ada hadis Tirmizi. Hadis Tirmizi ini menerangkan bahwa orang-orang yang memelihara anak yatim di antara umat muslimin seperti memberikan mereka makan dan minum akan dimasukkan ke dalam surga kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak ada kaitannya dengan dua jari seperti jari telunjuk dan jari tengah. Jadi hadis Tirmizi itu jawabannya tidak tepat. Hadis Bukhari. Hadis Bukhari menerangkan bahwa saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim di dalam surga akan seperti jari telunjuk dan jari tengah. Wah, dari sini saja kita bisa melihat ya bahwasannya jawaban yang tepat itu jawaban yang B. Untuk hadis Abu Dawud itu menerangkan bahwa jamulah tamu serta memuliakan anak yatim dan berbuat baik kepada tetangga. Tidak ada kaitannya dengan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi jawaban yang tepat itu jawaban yang B. Pembahasan soal yang keempat, dua golongan yang sangat dilindungi dalam Islam itu anak yatim dan perempuan yang termasuk golongan yang rentan dalam masyarakat karena mereka sering mengalami ketidakadilan terutama pada masa jahiliyah sebelum Islam datang. Dan di dalam surah Ad-Duha serta An-Nisa itu diajarkan untuk berbuat baik kepada anak yatim dan memperlakukan perempuan dengan baik. Jadi jawaban yang tepat dari soal nomor 4 adalah yang C. Pembahasan soal yang terakhir tentang contoh penerapan dalam menyantuni anak yatim sesuai dengan hadis. Untuk pilihan yang A itu tidak benar ya, karena tidak mencerminkan dari hadis. Pilihan yang B itu mencerminkan hadis yang dibahas oleh hadis Abu Daud, yaitu tentang jamulah tamu, memuliakan anak yatim, dan berbuat baik kepada tetangga. Jadi, sebab itu jawaban yang tepat dari nomor 5 adalah jawaban yang B. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung akhir video. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya dalam menyimak materi serta menjawab kuis. Saya memohon maaf apabila dalam proses penyampaian materi saya serta kuisnya masih kurang berkenan di hati teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.